Masuk 2021, kalau jemaat Tuhan dapat melihat akun Instagram GBI HMJ, maka gembala jemaat kita Bapak Pendeta Helmi Janto mengambil tema yaitu berkenan membawa mujizat. Nah ini dia, tring, ada di sebelah kanan saya. Jadi jemaat Tuhan, 2021 GBI HMJ sudah menetapkan temanya adalah berkenan membawa mujizat untuk 2021. Nah karena Bapak Gembala menyampaikan tema ini, saya juga selama 2 sesi ini, jam 1 yang saudara sedang saksikan dan nanti jam 3 sore, saya juga akan membahas kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang perkenanan. Seperti yang saudara lihat di belakang saya juga akan bahas tentang perkenanan. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita mau baca firman Tuhan yang saya sudah persiapkan dari 2 Tawarik pasal yang ke-14, ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ini cerita tentang seorang raja yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, namanya Asa. Sama-sama yang di rumah, yang di perjalanan, yang lihat streaming ini katakan Asa. Iya, walaupun namanya Asa tapi bukan putus asa. Dia Asa seorang raja yang membawa perubahan bagi negerinya. Karena pada waktu itu Yehuda dan bagian Benyamin itu keadaannya sangat porak-poranda. Bahkan Alkitab katakan tidak ada orang berani keluar di malam hari karena tingkat kriminalitas pada zaman itu juga sangat mengkhawatirkan. Tapi ketika Asa membawa perkenanan yang baik di hadapan Tuhan, keadaan kotanya itu dipulihkan. Dan saya berharap apa yang kita dengar hari ini mungkin gak membawa dampak sebesar dunia atau keseluruhan Indonesia. Tapi mungkin membawa perubahan dalam kehidupan kita secara pribadi. Dalam keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, bahkan pelayanan kita. Karena betul saudara, 2021 ini tahun yang masih abu-abu. Semua boleh berkata ini tahun berkat, tahun keberhasilan, tahun kemenangan. Who knows? Seperti yang kita dengar, keadaan, tantangan, kesulitan, bahkan musibah masih terjadi di sekitar kita masuk 2021. Hanya mereka yang mengandalkan Tuhan, yang melihat kepastian di tengah ketidakpastian. Makanya Gembala mengangkat tema yaitu tentang berkenan membawa mujizat 2021. Maka hari ini saya akan bahas tentang perkenanan. 2 Tawarik pasal 14 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Perhatikan baik jemaat Tuhan, kalau muncul di layar saya ingin setiap jemaat Tuhan dapat membacanya. Dan inilah firman-Nya, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda, apa katanya? Supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ayat 5. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan kedupaan-kedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Ayat 6 yang bisa baca bersama dengan saya jemaat Tuhan katakan, karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu. Ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Di ayat-ayat berikutnya Alkitab terus menceritakan bagaimana berkat Tuhan terjadi bagi Raja Asa, di mana pemerintahannya bukan cuma aman tapi juga sejahtera. Nah, apa kuncinya? Perkenanan. Saya pelajari saudara, dalam hidup kita sebagai orang percaya, dalam pengalaman saya bertemu dengan beberapa orang, memang seringkali kunci kehidupan itu bukan hanya berbicara pintar. Pintar itu perlu, tapi pintar bukan yang utama. Ada banyak orang pendeta, orang yang sukses itu orang yang punya skill, punya kemampuan, entah bisnis, entah berkarir, entah mungkin dia punya skill dalam dunia artis. Pokoknya skill itu yang membuat orang mengalami kesuksesan, dan faktanya tidak selalu seperti itu. Saya banyak bertemu orang punya skill, tapi belum tentu mereka mengalami kesuksesan. Ada orang bilang, pendeta, kalau kita punya uang, ini dia fulus pendeta. Orang itu akan lebih sukses, dan kenyataannya tidak selamanya uang memberikan jaminan sebagai kunci keberhasilan. Tapi ada satu hal yang pasti, walaupun dia nggak punya uang, walaupun dia nggak pintar seperti orang lain, sekalipun dia nggak memiliki skill yang kuat, tapi ketika dia punya perkenanan di hadapan Tuhan, dia bisa melihat apa yang mustahil bisa digenapi terjadi dalam kehidupannya. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih, saya percaya betul bahwa
Perkenanan yang membuat kita melihat Tuhan menyatakan janji-janjinya. Ada 2 ayat yang saya mau buka di awal. Perhatikan, ini kalimat kata-kata Yesus kepada kita orang percaya. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15. Yesus pernah berkata dengan sangat jelas, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba," perhatikan, "sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat." Yang di rumah yang di perjalanan katakan, "Saya sahabatnya Tuhan." Amin. Kalau saudara suka mengikuti khotbah dari Pak Gembala bilang begini, "Bersahabatlah dengan orang yang benar supaya keadaanmu juga mengalami perubahan." Kalau engkau bersahabat dengan orang yang gagal, orang yang malas, maka kecenderungannya kita pun akan mengalami hal yang sama. Tapi kalau engkau bersahabat dengan orang-orang yang dalam tanda petik pekerja keras, berpikir positif, seorang yang berhasil, maka kecenderungannya juga kita akan mengalami hal yang sama. Nah, Yesus katakan, saya dan saudara, kita bukan lagi hamba, kita sahabat. But how come? Bagaimana kita bisa menjadi sahabat Tuhan? Ketika ada perkenanan, saudara. Sahabat itu kan tingkat yang lebih tinggi dari sekedar pertemanan. Semua kita bisa berteman. Tapi belum tentu kita bisa menjadi sahabat. Apa yang membuat kita bisa menjadi sahabat Tuhan? Ketika kita hidup dalam perkenanan. Makanya Yesus bilang begini. Dikatakan dalam ayat 15 tadi, pasal 15 dari Yohanes. "Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku." Jadi orang kalau hidup berkenan tuh rahasia-rahasia sorga dibukakan. Makanya kenapa Pak Gembala dalam bisnis usaha, bahkan di masa pandemi kok mengalami tetap keberhasilan, 4 PT yang dipegang, gak ada yang satu yang bangkrut. Sederhana, Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia. Di tengah kemustahilan ada hal-hal yang ajaib. Sederhana, karena hubungan yang dekat dengan Allah. Saya mau hidup kita bukan cuma dengar keberhasilan orang lain. Saya mau kita sebagai orang percaya bukan cuma kagum akan karya Tuhan atas hidup orang lain. Saya mau setiap kita di 2021 kita punya kesaksian yang luar biasa tentang hidup kita. Keluarga kita, pekerjaan kita, masa depan kita yang pasti dalam Tuhan. Bahkan kalau saudara lihat di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Perhatikan apa sih jaminannya ketika kita punya perkenanan. Perhatikan 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. "Tetapi seperti ada tertulis, yang susah, ya kan, yang lagi bokeh, yang pekerjaannya bermasalah, yang nganggur, yang terlilit hutang, yang sakit penyakit, baca, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia." Sama-sama baca dengan iman, apa kata Alkitab? "Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Alkitab pakai kata semua. Saking favoritnya ayat ini, bahkan kita tahu ya ada lagunya ya. "Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga." Alkitab bilang apa yang kita nggak lihat, apa yang tidak didengar, apa yang tidak timbul dalam hati, disediakan. No, bukan cuma disediakan, semua disediakan. Apa arti kata semua? Kalau saudara dengar kata semua, apa artinya? Bu, satu kali suami ajak jalan ke mall, terus dia bilang begini sama kita, "Mah, kamu belanja deh, apapun yang kamu mau semuanya aku beliin." Senang gak? Pendeta, itu kata-kata yang kurindukan selama 30 tahun pernikahan, ya kan? Suami tiba-tiba gak tahu pokoknya kesurupan apa, pokoknya tiba-tiba dia bilang, "Mah, apapun yang kamu beli, semuanya papa belikan. Yang penting hanya mencapai 50.000. Bisa gak kata semua dipakai untuk ya, suami bilang, "Pak, apa juga yang papa mau beli, mama mau beli, semuanya papa beliin. Yang penting gak lebih dari 50.000. Bisa gak saudara? Tidak. Etimologi kata semua artinya tidak ada syarat, tidak ada batas, mencangkup berbagai hal. Semua menyangkup kesehatan, mencangkup tentang keberhasilan, kesuksesan, bahkan kebahagiaan. Maka orang-orang di 2021, andai dia mengerti makna perkenanan, mereka akan melihat hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya di tahun ini. Makanya tema ini diangkat oleh gembala jemaat kita. Nah, saya ingin kita lebih belajar lagi apa sih yang menarik tentang Asa. Kenapa pada masa pemerintahannya Tuhan memiliki perkenanan lebih. Kenapa masa pemerintahannya tidak ada peperangan, bahkan kesejahteraan terjadi sehingga Alkitab katakan mereka bisa membangun benteng. Secara histori pada zaman Asa, sebelum Asa memerintah,
Bangsa itu adalah bangsa yang bukan cuma tegar tengkuk ya, tapi sudah beralih kepada penyembahan-penyembahan yang lain. Dan yang terjadi adalah bukan hanya penyimpangan kepada kepercayaan, tapi juga perilaku. Jadi orang-orang Israel pada waktu itu, mereka bukan cuma hidup dalam keadaan yang berbeda iman, tapi juga tingkat perbuatannya itu menakutkan. Tapi ketika Asa berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan nyatakan hal yang ajaib. Saya rindu ini juga yang terjadi dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Coba lihat dalam 2 Tawarik pasal 15. Saya mau baca keseluruhan ayat ini 1-8. Memang agak panjang, tapi saya pikir ini penting untuk saya perkatakan supaya saudara mengerti pondasi landasan mengapa Tuhan berkenan atas Asa. Perhatikan. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Jadi Azaria itu adalah seorang nabi, tapi bukan nabi besar, bukan nabi yang seperti yang kita lihat dalam kitab-kitab. Dia nabi yang menjadi penyambung lidah Tuhan. Dikatakan begini ayat yang kedua. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Perhatikan, Tuhan beserta dengan kamu, atau kata lainnya Immanuel, bila kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar. Perhatikan, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar. Tetapi tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak didapat orang, perhatikan ini keadaan yang paling kacau. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Kenapa? Karena terdapat kekacauan besar, chaos di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota. Karena Allah lemah semangatmu karena ada upah. Saya kelewatan. Karena Allah mengacau mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, perhatikan. Kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Yang bisa baca ayat yang ke-8 bersama jemaat Tuhan yang di rumah di perjalanan. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, apa katanya? Ia menguatkan hatinya, no bukan cuma itu, dan menyingkirkan. Dia bertindak menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaharui mesbah Tuhan, ini yang luar biasa, yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Pembaharuan yang dialami oleh Israel bukan karena Asa lebih pintar dari raja yang lainnya. Bukan karena Asa punya strategi yang lebih memupuni daripada raja-raja yang lain. No, tapi karena dia mengambil tindakan untuk mengalami perubahan. Dan ini yang membuat dia mengalami perkenanan di hadapan Allah. Saya percaya waktu masuk 2021, setiap kita punya kerinduan dengan harapan ini tahun di mana saya lebih baik. Ini tahun di mana saya berubah pendeta. Ini tahun di mana saya melihat keadaan yang berbeda dari tahun yang sebelumnya. Saya ingin lihat rumah tangga saya lebih bahagia. Saya ingin lihat usaha pekerjaan saya lebih bagus. Saya ingin lihat keuangan ekonomi saya lebih baik. Tapi kenyataannya ada banyak kita melakukan tindakan dengan cara yang saya nggak bisa bilang salah ya. Tapi kurang tepat gitu. Tidak sedikit orang berpikir perubahan terjadi. Yang penting lu didoain pendeta aja. Lu udah pernah didoain pendeta Yebi belum? Dijambak-jambak lu. Dia kalau dia dijambak begini, itu bukan cuma roh ya. Itu sampai ketombe-ketombe keluar semua. Dan kalau dia udah doa tuh, terjadi mujizat. Iya kan? Banyak orang begitu kan. Makanya kalau dengar ada KKR pendeta A, datang pergi semuanya. Dengar ada KKR pendeta B, datang pergi. Karena mereka pikir dengan penumpangan tangan saja cukup. Itu membawa perubahan. Saya mau tekanin jemaat Tuhan di 2021 kita harus lebih smart lagi. Saya sangat yakin kuasa Tuhan bekerja melalui doa dari hamba Tuhan. Tapi tidak cukup sampai sana saudara. Harus ada sikap, harus ada tindakan dari diri kita pribadi untuk berubah. Kesalahannya ada banyak kita didoain pendeta. Sampai hampir botak lah kita punya kepala, didoain pendeta terus. Tapi kalau kita nggak mau berubah, sikap, karakter, pikiran kita, keputusan kita sama dengan hari kemarin. Bagaimana Tuhan mau menyatakan hal yang besar dalam kehidupan kita.
Makanya tidak sedikit orang mengalami mujizat cuma di ujung. Karena dia nggak bisa mempertahankan bagaimana Tuhan mencurahkan yang besar dalam kehidupannya. Pak, Bu, didoakan itu sangat penting. Didoakan itu sangat perlu. Tapi itu bukan yang utama yang membuat engkau memiliki perkenanan di hadapan Tuhan. Ada banyak orang pikir, pendeta, pokoknya yang penting kalau kita pakai minyak urapan tuh pendeta, kalau bisa seluruh wajah kena semua pendeta. Pernah dengar gak istilah kayak gitu? Saya pernah dengar jemaat itu debat cuma masalah minyak urapan. Dia bilang begini, kenapa ya? Gue udah pakai minyak urapan tuh kayaknya gak ada mujizat gitu. Minyak urapan lu campuran atau murni? Pernah dengar gak istilah kayak gitu? Ih, gue mah cuma dapat dari gereja aja. Lu kalau di gereja campurannya gimana? Itu murni zaitun atau ada yang sawit-sawitnya? Ya kalau setahu gue sih kayaknya ada sawit-sawitnya juga. Kurang mujizat tuh minyak yang kayak gitu. Lu kalau bisa tuh beli yang dapat minyak tuh yang zaitun. Jangan yang light. Extra virgin oil. Ya. Dia udah beli yang virgin oil, diminta urapi di gereja. Dia mulai bilang lagi, gue udah pakai minyak virgin oil. Itu gue kalau pakai tuh bukan cuma di seluruh muka loh, sampai di mata gue tetes-tetesin tuh. Tapi kok nggak ada mujizat ya? Lu belinya yang dari mana? Yang beli di pasar Indonesia atau beli langsung dari tanah perjanjian? Ya gue sih beli di supermarket. Nah itu, nggak ada mujizatnya tuh. Lu kalau bisa beli dari tanah perjanjian. Kalau bisa yang langsung ditanam di Yeriko. Ada banyak orang pikir perkenanan Tuhan datang dengan cara-cara seperti ini. Ini saya mau kasih tahu nih sama jemaat Tuhan. Perjamuan kudus dan minyak urapan itu bukan masalah sedikitnya. Tapi yang paling masalah adalah bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati. Ada banyak orang kan suka pikir gini, pendeta. Saya perjamuan kudus suka perhatiin gitu orang-orang yang kesaksian. Dia perjamuan kudus pakai hosti kecil. Anggur kecil cuma satu tempat kayak tempat agar-agar. Kok mujizat besar ya pendeta? Pendeta kalau misalkan saya sama keluarga perjamuan kudusnya hostinya diganti pakai roti Holland Bakery gimana pendeta? Yang lebih gede itu. Ya kan kayaknya yang kecil aja mantap mujizatnya apalagi yang pakai isi keju pendeta. Saya bilang sama tuh jemaat, Bu kalau perlu jangan pakai roti Holland. Beli itu roti buaya yang panjang segini. Jadi yang lain angkat inilah tubuh Yesus, ibu angkat inilah paha Yesus. Karena orang berpikir, oh kalau saya makin banyak, makin besar, oh mujizatnya juga makin besar. Enggak ada pengaruhnya. Karena saya juga banyak dengar kesaksian yang luar biasa. Bukan masalah banyak sedikitnya, tapi kesungguh-sungguhan di dalamnya. Ini yang seringkali miss dalam pemikiran kita untuk menerima perkenanan Tuhan. Saya pernah datang di rumah jemaat Tuhan, sampai saya bingung. Ini rumah atau dapur? Minyak semuanya. Ya kan ada orang kalau misalkan dia ngurapin rumahnya, itu sampai malaikat aja bilang, ih banyak banget. Udah di ambang pintu, ya kan sampai bau minyak semuanya. Sampai kecoa tuh pada datang gara-gara minyak. Di pagar, di tiang rumah. Bukannya nggak boleh saudara. Cuma seringkali kesalahan pemahaman dalam perkenanan Tuhan, ini yang membuat kita justru semakin jauh dari hal yang benar. Wah dia siram, saya lihat temboknya, ini ada perang dunia, kan dia ciprat-ciprat gitu. Saya lihat dia punya kasur, minyak. Ini rumah atau warteg ini bu minyak semua gini. Saya tanya, Bu kok minyaknya banyak amat? Biar Tuhan berkenan pendeta. Saya sih percaya ya, Tuhan berkenan waktu kita kasih, di rumah saya juga gitu. Ambang pintu rumah saya dikasih minyak urapan, di setiap tiang saya kasih, di pintu juga saya kasih. Cuman bukan banyaknya yang membuat Tuhan hadir, tapi kesungguh-sungguhan hidup kita. Pak, Bu, bukan orang yang semakin tinggi, pengertian akan firman yang membuat mereka lebih berkenan. Saya ulang sekali lagi. Pemahaman, kepintaran, kecerdasan kita dalam firman tidak mempengaruhi perkenanan Tuhan. Jangan saudara pikir, dia udah doktor, profesor pendeta. Ya kan? Dia udah ambil sekolah teologi dari berbagai negara. Ambil pendidikan teologi itu sangat penting. Bahkan itu mensupport pelayanan. Saya seperti ini bisa menyampaikan firman salah satunya karena saya mengambil pendidikan secara khusus tentang teologi. Tetapi ini gak mempengaruhi perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya pernah datang ya di satu rumah jemaat. Ini cerita betul. Saya berharap orangnya nonton. Karena saya masih ada hubungan baik sama orangnya di Facebook. Ya kan?
Satu kali saya dipanggil datang ke rumahnya, ke tokonya dulu, ke rukonya. Intinya dia bilang gini, pendeta kenapa ya saya ruko usaha saya ini selalu gagal. Saya minta Pak Pendeta datang untuk mengurapi. Ya udah saya dengan tulus hati saya datang mengurapi. Lalu dia mulai bilang gini, pendeta masih sempat nggak Pak untuk kita datang doain rumah. Saya bilang Pak ini udah malam, saya udah terlalu malam untuk pulang, mungkin lain kali. Dia bilang nggak apa-apa pendeta, sebentar aja deh sebentar. Yang penting saya pengen diurapi rumah saya, karena rumah saya nggak jauh dari tempat rukonya. Oke. Ini kejadian udah lama sekali, mungkin tahun 2011, 2012, ya antara itulah 2011, 2012. Saya dibawa orang itu datang ke rumahnya, ya awalnya depannya biasa-biasa aja. Dan ternyata dia maksa saya untuk datang ke rumahnya karena dia udah nyiapin makan. Jadi kan dia undang saya untuk mengurapi kantor, dia mau ajak saya makan tapi bukan di restoran, dia udah siapin di rumahnya. Oke lah, saya datang, sebelum kita mau menikmati berkat, biasa, saya mau ke toilet. Lalu saya bilang dong sama pemilik rumah, Pak, izin ke toilet di mana? Nah dia kelihatan bingung waktu saya mau ke toilet. Istrinya sampai bilang begini, Pak di kamar kami aja, di kamar utama. Ya saya kan gak mungkin kan masuk ke kamar orang. Jadi saya bilang gak usah, kamar mandi yang lain aja. Di dapur ada toilet gak? Ada Pak. Pikir saya, dia gak mau kasih saya masuk ke dalam toilet dapur itu mungkin kotor. Ya kan dia kan lagi siapin makan. Atau mungkin ada orang kan di dalam kamar mandi suka ada baju kotor. Jadi mungkin dia gak enak hati kalau ada orang luar datang ke kamar mandi. Tapi karena udah di ujung tanduk ya kan. Jadi saya bilang gak apa-apa. Waktu saya masuk dapur, wih kagetnya minta ampun. Itu di meja dapur, kartu remi dong. Kartu remi banyak sekali berserakan ya kan. Saya cuma diem-diem aja, pura-pura buta lah ya kan. Pura-pura buta, saya juga gak mau menghakimi. Jadi saya ke toilet biasa, terus keluar. Ini keluarga udah mulai gak enak hati. Pak Pendeta maaf ya, aduh rumah kita berantakan Pak. Maaf, oh iya gak apa-apa. Itu iya Pak, aduh nggak jadi nggak enak nih. Itu tadi anak-anak pendeta biasa anak-anak suka main-main. Saya udah curiga nggak mungkin anak-anak. Orang ada botol bir sama kacang-kacang bekas dibuka. Masa anak-anaknya main kartu sambil minum bir sama makan kacang. Udah pasti bapak emaknya nih. Dan saya mulai bilang sama dia, Pak, Tuhan tuh gampang ngeberkatin kita. Seringkali yang harus dipertanyakan ketika kita gagal, ketika usaha kita nggak berhasil. Bukan Tuhan Pak, coba deh introspeksi. Jangan-jangan ada hal yang membuat kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya nggak sedikit kita, gereja, kita bahkan memberi persembahan di hadapan Tuhan. Tapi kenapa ya pendeta? Kok kayaknya apa yang saya buat selalu gagal. Apa yang saya kerjakan kayaknya nggak pernah berhasil. Yesaya pasalnya yang pertama 13-16. Saya mau jemaat Tuhan sama-sama 2021 kita lebih dewasa. Kita coba belajar deh. Jangan pernah tanya Tuhan kenapa saya gagal, kenapa saya nggak berhasil, kenapa saya susah. Tapi coba deh hari ini, coba introspeksi deh. Jangan-jangan ada hal-hal yang memang kurang untuk kita perbaiki di hadapan Tuhan. Yesaya pasal yang pertama. 13 sampai dengan yang ke-16. Alkitab katakan, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab apa kata Tuhan? Baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Ayat 15, Tuhan dengan lebih jelas bilang, apabila kamu mengadakan tanganmu untuk berdoa, apalagi? Aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, apa kata Tuhan? Aku tidak akan mendengarnya. Kenapa? Sebab tanganmu penuh dengan darah. Terjemahan lainnya dikatakan tanganmu penuh dengan dosa. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Sederhana, cara kita berkenan di hadapan Tuhan bukan karena kita lebih baik dari orang lain, no. Tapi minimal ada kesungguhan. Pak, Bu, berapa banyak engkau yang rindu melihat perubahan di 2021? Mari berubah, saudara. Saya nggak tahu hidup saudara seperti apa. Kita kan kalau di gereja semuanya orang baik. Kita kalau di gereja siapa sih yang nggak bisa angkat tangan dan berkata, God, I love you. Kita kalau nyanyi, malaikat sampai minder lihat kita. I love you, I love you, I love you. Wih, malaikat sampai, dia lebih malaikat dari kita. Tapi kalau sampai rumah, setan yang bilang, kayaknya dia lebih setan daripada gue. Karena memang hidup kita, ada kalanya masih terikat dengan
perilaku-perilaku, kebiasaan kita, kesukaan kita dalam kedagingan. Tapi 2021, kalau engkau mau melihat tema GBI HMJ berkat mendatangkan mujizat di 2021, hiduplah dalam perkenanan. Ada dua hal. Yang pertama, bagaimana kita mendapat perkenanan Tuhan. 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-8. Yang pegang Alkitab atau saudara bisa lihat di layar di sebelah kanan saya. Nah ini dia. Baca 1, 2, 3 apa? Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, apa katanya? Ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin. Dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Perhatikan ayat ini. Raja Asa dikatakan dalam ayat itu menguatkan hati dan segera bertindak. Salah satu penyakit orang Kristen itu adalah penyakit tarsok-tarsok. Pernah dengar gak istilah tarsok-tarsok? Entar, besok. Ayo bertobat, entar, besok. Ayo berubah, entar, besok. Penyakit ini yang membuat kita akhirnya terjebak dalam keadaan yang nyaman. Atau istilah yang sering dipakai oleh hamba-hamba Tuhan adalah zona nyaman. Dimana kita pikir, nggak apa-apa pendeta. Tuhan juga ngerti kok keadaan saya. Saya kan cuma jemaat biasa. Saya kan cuma kaum awam. Saya kan bukan pendeta. Nah kita nggak pernah melihat perubahan besar karena diri kita sendiri tidak mau berubah. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki perkenanan Tuhan ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Orang Kristen tuh seringkali kita jatuh dalam dosa bukan karena niat, iseng-iseng. Ya kan? Udah punya istri, jalan sama perempuan lain. Temennya udah bilang, lu jalan sama orang lain lu macem-macem. Apaan sih, gue cuma iseng aja gue jalan sama dia. Iya kan? Itu awalnya. Awalnya iseng, lama-lama terjerumus itu kayak gitu-gitu tuh awalnya. Pertama makan siang. Abis makan siang, bobok siang, ya kan? Iya, awalnya begitu, iseng-iseng. Orang itu kan dari nggak tahu rokok sampai terikat rokok, dari nggak tahu judi sampai terikat judi, dari nggak ngerti minum sampai akhirnya jadi peminum, dimulai dari iseng-iseng. Iseng-iseng aja gue nyoba seloki 2 seloki lah. Gue iseng-iseng aja kali main remi, gue iseng-iseng aja. Taruhannya juga cuma 1.000, iseng-iseng. Sampai akhirnya terikat. Ada banyak orang, pendeta, saya tolong doain Pak. Saya kecelakaan. Saya bilang, kecelakaan di mana? Bukan di jalan pendeta. Itu namanya bukan kecelakaan. Hamil. Saya bilang kenapa? Kok bisa hamil? Iya pendeta. Saya kan cuma iseng-iseng aja sama pacar saya nginep di hotel. Itu bukan iseng, itu berencana. Ya kan? Gak ada orang sama pacar iseng-iseng nginep di hotel. Gak ada, itu pasti berencana. Ya kan? Ada orang bilang pendeta, saya akhirnya sekarang ketangkap bahasa pendeta pakai uang kantor. Awalnya cuma iseng-iseng aja, jajan-jajan kecil saya masukin di pengeluaran kantor. Itu kita seringkali nggak pernah bisa lebih baik karena kita punya penyakit untuk ceroboh sama merasa nggak apa-apa kok, normal. Padahal saya mau ingatkan kepada setiap jemaat Tuhan, Pak, Bu, buat Tuhan tidak butuh kesalahan besar. Tidak butuh hal-hal yang kalau membunuh, kalau memperkosa itu baru berdosa. Tidak. Alkitab bilang begini, bukan tangan Allah kurang panjang, bukan telinganya kurang tajam. Yang menjadi penghalang antara engkau dan Allahmu adalah dosa. Dan dosa tidak melihat betapa besar atau betapa kecilnya. Saya ambil satu ilustrasi. Satu kali ada satu jemaat Tuhan, dia ibadah hari Minggu. Lalu selesai dia ibadah, dia pulang jalan kaki ke arah rumahnya dari gereja. Nah karena gereja selesai siang, dia lapar. Lalu dia jalan pulang, dia lihat kebun tetangga sebelahnya yang menanam mentimun. Tahu ya, mentimun tuh bahasa bakunya. Timun, ya kan, tahu kan timun ya kan. Nah dia lihat, wah kayaknya seger tuh, sudah matang. Tapi tiba-tiba dia diingatkan firman Tuhan, pendeta tadi bilang jangan mengingini milik orang lain. Tapi dia bilang, gak apa-apa, Tuhan juga tahu kok. Alkitab berkata burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anak dari Bapa di sorga. Jadi dia mulai petik itu pohon timun. Dia ambil satu buah, doa lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Dia makan itu buah timun. Udah mau habis itu buah timun. Tiba-tiba
Dia dengar suara trompet yang menggelegar. Sangkakala. Tut, 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 tut. Terjadi pengangkatan. Dia bilang, oh inilah harinya Tuhan. Dia orang yang setia. Dia rajin ibadah. Bahkan dia terlibat dalam melayani Tuhan. Pas pengangkatan ya kan, dia terbang, dia lihat awan-awan kemuliaan, dia lihat kumpulan orang percaya sudah berbaris, dia lihat ada yang paling terang, dia merasa, oh itu dia, Tuhan Yesus. Pas dia udah mau naik ke awan kemuliaan, tiba-tiba berhenti. Cek. Dia bingung, pas dia lihat ke bawah, ternyata itu tanaman timun ngikat dia punya kaki. Ya. Akhirnya gak jadi pengangkatan cuma gara-gara apa? Satu kesalahan kecil, ngambil timun tetangga. Apa maksudnya pendeta dari ilustrasi ini? Itulah hidup orang percaya saudara. Seringkali gak butuh hal besar untuk kita kehilangan perkenanan Tuhan. Jadi 2021 ayo mari sungguh-sungguh. Kita nih suka hitung-hitungan gitu. Udah ikut ibadah online belum? Ntar kuota gue habis. Itu ya kebangetan ya gitu-gitu. Ya kan? Ada orang suka tanya-tanya yang gak masuk akal. Karena dia ngerasa ikut Tuhan itu beban gitu. Saya yang paling sakit hati, yang kecewa. Kan beberapa bulan yang kemarin itu ada satu momen di mana GBI HMJ ingin mengadakan baptisan. Dan itu terbuka bukan hanya untuk jemaat Jakarta, tapi juga yang sekitarnya, pokoknya Jabodetabek lah. Saya senang ada banyak antusias jemaat, Pak saya mau, Pak saya daftar, Pak saya sama anak boleh nggak? Yang paling saya keki itu ada jemaatnya gini, pendeta, ada transportnya nggak? Ini ciri-ciri orang yang hitung-hitungannya luar biasa sama Tuhan. Tuhan gak hitung-hitungan loh sama kita. Saudara masih bisa bernafas dengan baik, makan, minum, hidup, ada tempat tinggal, engkau tidak terterpa sinar matahari langsung, engkau gak kehujanan, itu kan kebaikan Tuhan. Tapi untuk hal seperti itu kita hitung-hitung. Ada banyak orang tanya begini, pendeta, kalau kita perpuluhan pendeta, itu gimana sih cara Tuhan ngebalesnya? Ya kalau dalam Maleakhi dikatakan Tuhan akan balas lipat kali ganda. Kalau pakai bahasa doa orang Kristen dikatakan diganti 10, 60 bahkan ratusan kali ganda. Gitu ya pendeta, diganti 10, 60 ratusan kali ganda. Itu berapa lama pendeta kira-kira bakal balik tuh uangnya? Ini kan kurang ajar. Ini pertanyaan orang-orang yang hitung-hitungan ikut Tuhan. Makanya sulit dia untuk mengalami perubahan. Bener deh saudara, gak usah hitung-hitungan. Apa yang Tuhan taruh di hati saudara untuk engkau kerjakan, lakukanlah dengan setia di hadapan Tuhan. Makanya saudara yang mau ibadah online, ada yang suka tanya, pendeta, saya mau meeting, saya mau jualan, saya mau kerja, boleh nggak saya ngikut ibadah online? Untungnya zaman sekarang ibadah online streaming masih bisa disaksikan di hari berikutnya. Tapi ayo mari sama-sama tetap jaga hidup dalam kesungguh-sungguhan. Yang kedua, bagaimana kita hidup dalam perkenanan Tuhan? Ini yang terakhir, 2 Tawarik 14, 2-5. Karena harus khotbah, tidak boleh, karena saya udah perhatikan lebih dari 30 menit orang kehilangan konsentrasi. Jadi saya ingin lebih cepat. 2 Tawarik 14 ayat yang kedua sampai dengan yang kelima. Perhatikan, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan. Memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Yang bisa baca ayat 5, jemaat Tuhan bersama saya katakan, ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pendupan-pendupan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaannya pun aman di bawah pemerintahannya. Salah satu alasan mengapa Tuhan memberkati Raja Asa, karena Asa bertanggung jawab atas jabatannya sebagai raja dan sebagai orang percaya kepada perintah-perintah Tuhan. Jadi yang kedua saya catat, apa yang membuat kita menerima perkenanan Tuhan. Yang pertama ketika kita sungguh-sungguh. Dan yang kedua ketika kita menjaga apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Yesus pernah bilang dalam Yohanes, saya gak usah buka ayatnya, tapi 3 kali dalam pasal yang sama Yesus bilang begini, jika engkau mengasihi aku, engkau melakukan perintahku. Dan ini ditulis di dalam 3 ayat berturut-turut di dalam pasal yang sama. Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau melakukan setiap perintah-perintahku. Orang kalau gak mengasihi Tuhan, apapun yang dia buat itu dia hitung gitu, untung dan ruginya. Makanya gak sedikit orang kalau hujan, ngapain gereja, hujan pendeta, ya kan? Dia mulai untung tuh. Hitung untung dan ruginya. Kalau saya gereja untungnya apa? Kalau saya doa untungnya apa? Kalau saya puasa untungnya apa? Padahal di dalam Tuhan apa yang kita buat bukan karena untuk terima yang baik.
Sebelum engkau berbuat sesuatu kepada Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu memberi yang baik kepada kita. Jadi apa yang kita kerjakan itu sebenarnya tinggal membalas kebaikan Tuhan. Tapi ketika kita nggak bisa dipercaya, ketika kita adalah orang yang nggak bertanggung jawab, disitulah kita kehilangan perkenanan Tuhan. Banyak hari-hari ini orang itu nggak bisa dipercaya. Iya, banyak. Saudara tahulah cerita-ceritanya, kisah-kisahnya, berita-beritanya. Dari jabatan paling kecil sampai jabatan paling tinggi, ada banyak orang hari ini nggak bisa dipercaya. Maaf ya Pak, saya ngomong dengan jujur sama ibu-ibu anak-anak muda. Ada banyak mereka mengaku suami, tapi nggak bisa tuh bertanggung jawab atas statusnya. Ada banyak mengaku istri, tapi nggak bisa bertanggung jawab, nggak bisa dipercaya. Ada banyak mereka menyebut diri sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tapi nggak bisa benar-benar konsisten dengan pernyataannya. Ada mereka yang bekerja, berprofesi, punya jabatan tertentu, tapi seringkali nggak bisa dipercaya sesuai dengan amanah yang dipercayakan dalam hidupnya. Saya mau tanya sama jemaat-jemaat yang di rumah. Pak. Istri bisa dipercaya Pak? Ya puji Tuhan ya Pak ya. Kalau taruh uang di meja, aman? Atau banyak tuyul-tuyul berambut yang mulai... Zaman sekarang tuyul tuh berambut ya kan? Iya. Sekarang itu kalau taruh duit di meja ya kan, itu banyak doa lah Pak, banyak doa. Karena ada banyak istri-istri, dia doanya gini, mobil ketemu ambil itu. Dia kalau lihat uang di dompet di kantong suami pas lagi nyuci, itu bukan uang suami, itu berkat Tuhan. Bu, suami bisa dipercaya Bu? Bisa ya, puji Tuhan ya. Password handphone tahu ya kan? Banyak suami tinggal satu rumah, tidur satu ranjang, makan satu meja. Passwordnya saling nggak tahu. Anak-anak muda, pacaran bisa dipercaya? Ya, puji Tuhan ya. Cuma Tuhan dan malaikat yang tahu. Harus bisa dipercaya. Pesan saya yang terakhir di sesi saya ini, Pak, sebagai suami jadilah suami yang bisa dipercaya, Pak. Ibu jadi istri, jadilah istri yang bisa dipercaya. Pelayan-pelayan Tuhan, jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang bisa dipercaya. Saya mau ngomong dengan lebih spesifik lagi. Kalau engkau seorang polisi, jadilah seorang polisi yang bisa dipercaya. Kalau engkau seorang pejabat, jadilah pejabat yang bisa dipercaya. Kalau engkau seorang dokter, jadilah seorang dokter yang bisa dipercaya. Kalau engkau sebagai apapun pekerjaanmu, pegawai negeri sipil, engkau bekerja di kantor sebagai karyawan, sebagai pegawai, whatever. Apapun profesi saudara, tunjukkanlah bahwa engkau bisa dipercaya. Karena seringkali Alkitab katakan, jerih lelah orang percaya di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Itu yang membuat kita berkenan. Ketika kita bisa bertanggung jawab, ketika kita melakukan sesuai dengan amanah yang Tuhan percayakan, disitulah perkenanan Tuhan datang. Seperti Raja Asa, dia bertugas bertanggung jawab sebagaimana mestinya sebagai seorang raja. 2021 adalah tahun yang baik bagi setiap kita. Tahun di mana kita melihat perkenanan Tuhan. Kita satu dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk sesi keempat Tuhan pada hari ini 10 Januari 2021. Biarlah setiap kata kalimat yang hamba sudah sampaikan, semuanya tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, bersama-sama jemaat Tuhan yang diberkati dan percaya hidupnya dalam perkenanan Tuhan.